Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukorobin Faiz Rosidi dari jurusan Perbankan Syariah semester 8. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah terjemah bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Rizal Palevi LC MSI. Konsep terjemah itu ada 3. Yang pertama, terjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Yang kedua, terjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Lalu yang ketiga, terjemah harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Secara umum, makna bahasa yaitu ada 5. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Yang kedua, ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. Lalu yang ketiga, ada makna kontekstual dan situasional, yaitu hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna kontekstual ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Lalu yang keempat, ada makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, ada makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosiobudaya pemakai bahasa. Aspek bahasa itu ada 3. Yang pertama, semantik. Semantik adalah menerjemahkan berdasarkan kontekstual dan menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Lalu yang kedua, ada sintaksis. Sintaksis adalah mengkaji struktur kata dan kalimat serta hubungan antara kalimat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada morfologi. Morfologi yaitu merupakan perubahan kata. Unsur-unsur terjemah dibagi 4. Yang pertama yaitu bahasa sumber. Bahasa sumber yaitu menggunakan bahasa pengarang aslinya. Jadi penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku yang akan diterjemahkannya. Lalu yang kedua, ada bahasa sasaran. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Jadi penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Lalu yang ketiga, ada pesan. Pesan merupakan pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Yang terakhir, yang keempat, yaitu padanan. Padanan merupakan kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Proses menerjemah itu ada 7 proses. Yang pertama yaitu ada penjagaan. Yang kedua ada analisa. Yang ketiga pemahaman. Yang keempat peristilahan. Yang kelima perakitan. Yang keenam pengecekan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu diskusi hasil. Urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam, yaitu menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lughah miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemahan bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Macam-macam terjemah itu ada 5. Yang pertama, terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Lalu yang kedua ada terjemah huriyah.
Terjemah huriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa, kata, ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks. Lalu yang ketiga ada terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Bisa disebut juga upaya penterjemahan dengan menggunakan kamus. Lalu yang keempat ada terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Lalu yang terakhir, terjemah mumathilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama. Bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa. Jadi menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Yang pertama ada uslub syarti, yaitu bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat, baik berupa huruf, lafadz, atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Yang kedua ada uslub qasam. Uslub qasam meliputi adat qasam, muqassam bih, muqassam alaih, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya yaitu lafaz jalalah atau disebut muqassam bih. Yang ketiga ada uslub madi dan zami. Uslub madi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan uslub zami yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Lalu yang keempat ada uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada satu hal. Dalam bahasa Arab disebut juga uslub ta'ajub. Contohnya yaitu ma'adaba ma'an nail. Yang kelima itu ada uslub igro dan tahdzir. Igro adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahdzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi, uslub igro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahdzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Lalu yang keenam ada uslub ikhtisos. Uslub ikhtisos adalah uslub yang isim dohirnya disebut setelah domir mutakallim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan. Contohnya seperti kata al-muslimin. Yang ketujuh ada uslub istighotsah. Secara bahasa, istighotsah adalah bentuk masdar dari fi'il istighots yastaghits, yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighotsah adalah bentukan kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istighotsah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Contohnya seperti kalimat, ya Allah, lamangkubil khurub. Lalu yang terakhir ada uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat interrogatif.